Gempita se-Asia, media Malaysia sampai terbelalak dan tak bisa menutup mulutnya ketika menyebut Miliano Jonathans sebagai pemain termahal ASEAN. Sebuah pengakuan yang membuat darah Garuda berdesir kencang dan menyalakan bara semangat bahwa timnas Indonesia siap bukan hanya mengejutkan Asia, tapi juga bakal bikin geger panggung Piala Dunia 2026. Sebuah kisah yang wajib Anda simak sampai tuntas karena sejarah baru sepak bola kita tengah ditulis di depan mata. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali digemparkan dengan kabar terbaru mengenai rising star timnas Indonesia, Miliano Jonathans. Pemain muda berbakat yang kini berkiprah di Eropa itu mendadak jadi sorotan media asing, khususnya dari Malaysia. Media negeri jiran menyebut Miliano sebagai salah satu pemain termahal yang pernah dimiliki kawasan ASEAN, bahkan berani menempatkannya sejajar dengan bintang-bintang muda Asia yang sudah lebih dulu mencuri perhatian dunia. Dalam sebuah artikel panjang, media olahraga terkemuka Malaysia mengungkapkan rasa kaget mereka saat mengetahui nilai pasar Miliano Jonathans melonjak drastis dalam 2 tahun terakhir. Lonjakan harga pasaran pemain berusia muda ini disebut-sebut sebagai sinyal bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era baru, di mana para talenta muda Garuda bisa bersaing dengan nama-nama besar dari Jepang, Korea Selatan, hingga Timur Tengah. Miliano Jonathans adalah simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Nilainya kini tidak hanya menempatkannya sebagai pemain termahal ASEAN, tapi juga salah satu aset besar sepak bola Asia. Jika dia terus berkembang, jangan kaget bila Indonesia benar-benar bikin kejutan di Piala Dunia 2026 mendatang. Turnamen yang untuk pertama kalinya akan diikuti oleh skuad Garuda setelah menorehkan sejarah di kualifikasi. Pelatih timnas Indonesia pun tak menutup diri dari hype yang melanda. Dalam wawancara singkat, ia menyebut Miliano sebagai salah satu tulang punggung generasi emas Garuda. Miliano adalah pemain yang punya teknik, visi, dan mental kelas Eropa. Dia akan sangat membantu kita di Piala Dunia 2026 mendatang. Saya percaya dengan kualitasnya, Indonesia bisa memberi kejutan, ujar dengan nada optimis. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai fenomena ini sebagai bukti nyata bahwa pembinaan pemain muda Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. Ketika media luar, termasuk Malaysia, sampai mengakui kualitas pemain kita, itu artinya dunia mulai melihat Indonesia dengan cara berbeda. Kita ingin terus konsisten, membangun ekosistem sepak bola yang melahirkan lebih banyak Miliano lainnya, tegas Erick. Tidak hanya di tingkat ASEAN, beberapa media Eropa pun mulai memasukkan Miliano Jonathans ke dalam daftar Wonderkid Asia yang wajib diperhatikan menjelang Piala Dunia 2026. Kehadirannya di tim nasional diprediksi akan membawa warna baru dalam skema permainan, khususnya di sektor serangan. Kini, sorotan dunia sudah mengarah ke timnas Indonesia. Dengan generasi muda bertalenta seperti Miliano Jonathans, Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, hingga Rafael Struijk, skuad Garuda benar-benar dianggap punya potensi untuk membuat geger di ajang sepak bola terbesar sejagat. Satu hal yang jelas, bintang muda itu bukan hanya kebanggaan Indonesia, tapi juga simbol kebangkitan sepak bola Asia Tenggara di panggung dunia. Bagaimana guys, menurut kalian dengan berita ini yang bikin gempar Malaysia? Apakah kalian yakin Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Penyerang FC Utrecht, Miliano Jonathans, resmi diumumkan PSSI tengah menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Nama Miliano Jonathans memang belakangan ini ramai jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari Depok, Jawa Barat tersebut memang sudah lama didekati oleh PSSI. Miliano Jonathans diharapkan bisa menambah daya gedor timnas Indonesia, sehingga ia terus didekati PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya juga memang telah memberi kode bahwa pihaknya tengah mendekati pemain yang bisa menambah daya gedor timnas Indonesia. Namun akhirnya pemain berusia 21 tahun ini akhirnya dipastikan secara resmi oleh Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa proses naturalisasi Miliano Jonathans telah diproses. Erick Thohir telah bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora,
untuk melanjutkan proses naturalisasi dari pemain FC Utrecht tersebut. Menurut Erik, Miliano Jonathans diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Erik, Miliano Jonathans diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, proses naturalisasi sudah diserahkan ke pemerintah, dan setelah itu akan dilanjutkan ke DPR RI nantinya. Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Aryo Tejo, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Jumat 15 Agustus 2025. Dalam kesempatan ini, PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht, Miliano Jonathans yang berusia 21 tahun, untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di ron 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada Menpora yang selalu memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia agar bisa membawa Garuda mendunia. Kabar naturalisasi Miliano Jonathans ini bisa menjadi kabar baik buat timnas Indonesia. Pasalnya, penyerang andalan skuad Garuda Ole Romeni diketahui mengalami cedera sehingga masih diragukan bisa main pada Oktober nanti. Untuk itu, dengan catatan apik yang dimiliki Miliano Jonathans, diharapkan bisa membantu timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut diketahui musim lalu memperkuat Vitesse Arnhem dengan catatan mencetak 11 gol dan 4 assist dari 38 laga yang dilakoninya. Musim ini, ia juga telah bermain dalam 2 laga bersama FC Utrecht. Dengan pengalaman yang dimilikinya itu, ini bisa jadi kabar baik buat tim Merah Putih yang bakal berlaga memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 nantinya. Nova Arianto sukses membawa timnas U17 Indonesia mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Pada pertandingan lanjutan Piala Kemerdekaan 2025, Garuda Asia akhirnya bisa mendapatkan kemenangan perdana di ajang ini. Sebelumnya, mereka harus puas dengan hasil imbang saat berhadapan dengan Tajikistan. Upaya Nova yang melakukan rotasi cukup memberikan hasil karena pemain-pemain yang ada sukses membuktikan diri. Ini merupakan langkah yang rasional karena pelatih ingin mencoba semua pemainnya sebelum Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto menjelaskan bahwa secara umum semua pemain bisa menunjukkan kapasitasnya di lapangan. Mereka mencoba unjuk diki dan akhirnya bisa memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Dimas Adi juga sukses menjawab tanggung jawab dengan baik dengan 1 golnya di laga melawan Uzbekistan. Dia harap pemain yang ada bisa terus bersaing karena proses seleksi masih berjalan. Yang pertama, kalau kita bicara penampilan pemain-pemain yang mungkin jarang saya beri kesempatan, saya tetap puas ya. Walaupun sekali lagi masih banyak catatan termasuk ada input dari Dimas, dari Aaron, dan Noah. Saya lihat mereka tampil cukup baik pada hari ini dan kita lihat ke depan, apakah mereka bisa membantu sampai ke Piala Dunia, kata Nova Arianto. Pelatih 46 tahun ini melanjutkan, mereka masih mendapatkan banyak catatan dari penampilan Garuda Muda. Nantinya, dia hanya memilih nama-nama pemain yang siap untuk berlaga di Piala Dunia U17. Skuad juga akan dilakukan termasuk dengan pemain diaspora ke dalam tim. Tetapi, sekali lagi saya masih banyak catatan dari kami mengenai penampilan mereka. Dan sekali lagi mereka harus belajar dari situasi. Untuk ke depan menuju Piala Dunia, pastinya skuad yang ada saat ini saya menilai masih ada kekurangan ya, terangnya. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh resmi meninggalkan Yokohama F. Marinos dan bergabung secara resmi bersama klub Thailand Buriram United. Kabar Sandy Walsh bergabung dengan Buriram ini sebenarnya sudah lama menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Akhirnya, setelah lama jadi perbincangan, pemain keturunan Indonesia Belanda ini akan meninggalkan Yokohama F. Marinos. Buriram United akhirnya mengumumkan secara resmi kedatangan pemain timnas Indonesia ini. Kepastian ini diumumkan langsung melalui Instagram Buriram United pada Jumat 15 Agustus 2025 pagi WIB. Klub asal Thailand ini menyambut baik kedatangan pemain skuad Garuda ini. Buriram United ini memastikan bahwa mereka telah bersepakat dengan klub asal Jepang Yokohama F. Marinos terkait transfer Sandy Walsh ini. Oleh karena itu, mereka menyambut baik kedatangan pemain skuad Garuda ini. Buriram United dengan senang hati mengumumkan bahwa kami telah secara resmi mencapai kesepakatan dengan Yokohama F. Marinos semengenai transfer Sandy Walsh, tulis Buriram United sebagaimana dikutip bolasport.com, Jumat 15 Agustus 2025.
Dalam kesempatan ini, pemain berusia 30 tahun tersebut pun menyapa pecinta sepak bola Thailand. Pemain yang memiliki 8 caps bersama Yokohama F. Marinos itu mengaku bahagia bergabung dengan Buriram United. Sandy Walsh pun tak sabar memulai kompetisi dengan Buriram United. Ia juga tak sabar bisa bertemu dengan supporter Buriram United nantinya. Halo semuanya, saya Sandy Walsh. Saya sangat bersemangat bergabung dengan Buriram United. Jadi mari menjalani musim yang indah bersama-sama. Sampai jumpa di Thailand. Dengan bergabungnya Sandy Walsh ke Buriram United ini, dipastikan ada 2 pemain timnas Indonesia yang bergabung dengan klub ini. Pasalnya, Shane Patinama yang juga bek timnas Indonesia diketahui telah memperkuat Buriram United. Untuk itu saat ini Buriram United memiliki 2 pemain timnas Indonesia dalam mengarungi musim 2025-2026. Namun dengan bergabungnya Sandy Walsh, tentu persaingan tak akan mudah. Pasalnya saat ini Liga Thailand menerapkan aturan hanya boleh 2 pemain asing dari ASEAN yang dapat masuk daftar susunan pemain. Sementara itu, saat ini diketahui ada 4 pemain di Buriram United asal ASEAN. Selain Sandy Walsh dan Shane Patinama, Buriram United juga memiliki 2 pemain lain yaitu Ilhan Fandi asal Singapura dan pemain Filipina Neil Etheridge. Oleh karena itu, persaingan Sandy Walsh bersama pemain-pemain di Buriram United ini tak akan mudah. Transfer yang mengguncang peta sepak bola Asia. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh resmi merapat ke Buriram United, langsung menyusul jejak Shane Patinama. Duet maut Garuda di negeri Gajah Putih yang siap menggetarkan stadion dan mengguncang mental lawan. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh gabung Buriram United pada bursa transfer musim panas 2025. Berdasarkan laporan Goal Timen, Buriram United membuat kejutan dengan mendatangkan ex-pemain Cafe Mechelen tersebut. Buriram United membuat kesepakatan mengejutkan sebelum musim bergulir. Mereka mendapatkan pemain Indonesia Sandy Walsh dari Yokohama F. Marinos untuk melengkapi kuota ASEAN. Tulis Goal Thailand, Rabu 12 Agustus 2025. Sandy Walsh menjalani musim yang sulit bersama klub Liga 1 Belgia, Cafe Mechelen, pada 2023-2024 dan awal 2024-2025. Di paruh pertama musim 2024-2025 saja, Sandy Walsh cuma 6 kali turun di Liga 1 Belgia. Hasilnya, pada Januari 2025, Sandy Walsh dilepas Cafe Mechelen ke klub Liga 1 Jepang, Yokohama F. Marinos. Sepanjang periode Januari-Juli 2025, Sandy Walsh 13 kali merumput bersama Yokohama F. Marinos. Bersama Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh kesulitan mendapatkan menit tampil. Di usia 30 tahun, Sandy Walsh mesti bermain di banyak laga demi menjaga eksistensinya. Jika gabung Buriram United, Sandy Walsh berpotensi mendapatkan status andalan. Ada 4 posisi yang bisa dijalani Sandy Walsh bersama juara bertahan Liga 1 Thailand tersebut, yaitu fullback kanan, kiri, back tengah, dan gelandang sentral. Sandy Walsh juga tidak perlu ketakutan beradaptasi, sebab di skuad Buriram United ada rekannya di timnas Indonesia, Shane Patinama, yang baru mendarat pada bursa transfer musim panas 2025. Chemistry kuat antara Sandy Walsh dan Shane Patinama berpotensi melesatkan prestasi Buriram United musim ini. Selain turun di Liga 1 Thailand, Buriram United juga akan mentas di AFC Champions League Elite 2025-2026. Menarik menanti pencapaian Buriram United di musim baru. Sanggupkah mereka mempertahankan gelar Liga Thailand sekaligus melaju jauh di AFC Champions League Elite 2025-2026? Musim lalu, di AFC Champions League Elite, Buriram United bertahan hingga babak perempat final. Shin Tae-yong terbuka saat ada tawaran untuk melatih timnas Indonesia. Shin dipecat oleh PSSI pada awal tahun ini dengan keputusan yang cukup mendadak. Saat itu banyak tawaran datang termasuk dari timnas China yang dikabarkan akan melakukan pendekatan. Namun, dia justru memilih kembali ke Korea Selatan sebagai pelatih Ulsan HD FC. Ini jadi momen kembalinya sang pelatih ke kampung halamannya setelah 13 tahun berkarir di luar negeri. Shin Tae-yong menjelaskan dia cukup terbuka saat ada tawaran dari timnas Indonesia. Apalagi dia tidak memiliki dendam meski harus dipecat secara tiba-tiba. Menurutnya, tugas di timnas tetap menjadi hal yang berkesan karena dia bisa membangun pondasi yang kuat. Saya tidak menutup kemungkinan, kata Shin Tae-yong dan lansir bolasport.com dari kanal YouTube Jackpot.
Pelatih kelahiran Yeongdeok ini melanjutkan, dia banyak berhutang pada supporter timnas Indonesia. Ini yang membuat keputusan untuk pergi dari Indonesia jadi pilihan cukup berat. Namun, dia masih ingin ada untuk skuad Garuda saat PSSI memberikan tawaran. Karena penggemar sepak bola Indonesia sudah memberikan banyak hal ke saya. Jadi saya mungkin kembali kalau ada kesempatan, ujarnya. Shin juga masih ingat momen spesial saat memimpin timnas Indonesia. Tepatnya saat mereka menang dengan skor 2-0 saat melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, semua pemain sudah berjuang dan mempersiapkan pertandingan ini dengan maksimal. Hasilnya, mereka bisa mempersembahkan kemenangan dan ini cukup bersejarah bagi skuad Garuda. 3 poin ini menjaga asa untuk Indonesia bisa bersaing ke Piala Dunia. Waktu pertandingan lawan Arab Saudi, lewat latihan terfokus yang serius, membuahkan hasil baik. Penggemar pasti bangga bisa mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kali, katanya. Di sisi lain, Shin Tae-yong memprediksi peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tak sampai 30%. Pendapat itu muncul karena jadwal timnas Indonesia tidak menguntungkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau boleh jujur, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tak sampai 30%. Mungkin penggemar Indonesia nggak setuju pendapat saya, tapi secara objektif saya bukan pelatih atau berniat menyerang siapapun. Cuma berpendapat sebagai pelatih sepak bola, kata Shin Tae-yong. Okezone mengutip dari channel YouTube Jackpot Rabu 13 Agustus 2025. Secara jadwal, tim-tim yang ditempatkan di pot 3 babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, seperti Timnas Indonesia dan Oman, dirugikan. Timnas Indonesia main beruntun. Setelah menantang Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.00 WIB, langsung bersua Irak Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB. Hal itu berbeda dengan Arab Saudi dan Qatar yang berstatus pot 1 dan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi menantang timnas Indonesia pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB dan baru melakoni laga terakhir melawan Irak pada Rabu 15 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB. Melihat jadwal di atas, Arab Saudi memiliki waktu istirahat 6 hari antara pertandingan pertama dan kedua. Sementara timnas Indonesia hanya berjarak 3 hari antara match pembuka dan kedua. Jadi, mereka Arab Saudi dan Qatar memiliki waktu istirahat yang cukup. Jadi, siapa yang untung? Tanya Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga menyoroti Arab Saudi dan Qatar yang diuntungkan karena mayoritas pemain mereka berkarir di dalam negeri. Kondisi itu membuat Arab Saudi dan Qatar bisa mengumpulkan pemain lebih cepat. Bagaimana guys menurut kalian dengan pernyataan Shin Tae-yong di atas? Apakah kalian semua setuju Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia kembali? Admin yakin kalau di ronde 4, timnas Indonesia dilatih oleh Shin Tae-yong, timnas Irak dan Arab bakalan ketar-ketir melawan Indonesia. Kalau kalian gimana guys? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Jordi Amat bikin geger. Sang tembok raksasa timnas Indonesia tiba-tiba ungkap keinginan membara untuk main di Jakarta International Stadium. Namun, yang mengejutkan justru catatan penting yang ia selipkan. Ucapannya mengandung pesan misterius yang bisa mengubah arah masa depan Garuda. Jangan lewatkan momen saat Kapten Elegan ini mengungkap fakta yang membuat publik tak berkedip. Jordi Amat ingin timnas Indonesia main juga di Jakarta International Stadium. Tapi Jordi Amat memberi catatan untuk stadion tersebut. Ini disampaikan Jordi Amat seusai memperkuat klub barunya, Persija Jakarta di JIS. Kiprah manisnya membawa Persija menang. Ya, Jordi Amat baru saja menjalani debut resminya bersama Persija Jakarta melawan Persita Tangerang di JIS pada Minggu 10 Agustus 2025. Laga itu dimenangi Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, dengan skor telak 4-0. Di laga itu Jordi Amat tampil penuh dan bermain sangat apik dalam mengawal pertahanan Persija bersama Rizky Ridho. Terbukti, dua pemain berlabel timnas Indonesia tersebut mampu membawa Macan Kemayoran menang tanpa kebobolan. Kemenangan telak atas Persita Tangerang membuat Persija memuncaki klasmen sementara Super League 2025-2026. Selanjutnya Macan Kemayoran akan bertandang ke markas Persis Solo di Stadion Manahan pada Sabtu 16 Agustus 2025.
Jordi Amat pun mengaku ingin melihat timnas Indonesia turut bermain di JIS. Tapi pemain yang syarat pengalaman di Eropa itu menegaskan perlunya perbaikan pada kualitas rumput JIS. Jordi Amat menilai rumput stadion berkapasitas 82.000 penonton itu mudah terkelupas. Stadion mendadak terdiam. Timnas Indonesia U17 hanya mampu ditahan Tajikistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Namun, yang paling mengejutkan justru reaksi Erick Thohir usai laga. Ucapannya membuat banyak orang merinding dan tak percaya. Wajib tonton detik-detik saat sang Ketua Umum PSSI mengungkapkan rahasia yang bisa mengubah nasib Garuda Muda. Timnas Indonesia U17 diimbangi Timnas Tajikistan U17 dengan skor 2-2. Meski gagal menang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap bangga. Erick senang melihat antusiasme supporter Timnas Indonesia U17. Mereka terus memberi dukungan di sepanjang laga tersebut. Ya, Timnas Indonesia U17 ditahan imbang Tajikistan 2-2 di laga pertama Piala Kemerdekaan 2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa 12 Agustus 2025 malam itu. Gol-gol untuk Garuda Muda dicatatkan oleh Mohamad Mirza, 34, dan Fadli Alberto, 50. Sementara itu, Tajikistan U17 membalas via Zarfi Zoda Zarif, 36, dan Syurali Zoda Nasrullah, 89. Erick mengaku cukup puas dengan performa Timnas Indonesia U17. Meski gagal menang, dia mengatakan Matthew Bakar dan kolega sudah memberikan yang terbaik. Timnas Indonesia U17 sempat unggul 2 kali, meski harus puas bermain imbang melawan Tajikistan dengan skor 2-2 pada pertandingan pertama Piala Kemerdekaan 2025. Ujar Erick dikutip dari akun Instagramnya sendiri, Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengatakan senang dengan terselenggaranya Piala Kemerdekaan 2025. Selain sebagai persiapan Piala Dunia U17 yang digelar pada November 2025 nanti, mini turnamen ini juga digelar untuk menghidupkan gairah sepak bola di Sumatera Utara. PSSI menggelar Piala Kemerdekaan 2025 di Sumatera Utara sebagai persiapan Timnas U17 tampil di Piala Dunia U17, sekaligus agar masyarakat di daerah bisa melihat langsung pertandingan Timnas, tutur Erick. Mantan pemilik Inter Milan itu pun berterima kasih atas perjuangan Timnas Indonesia U17. Erick juga bangga dengan antusiasme supporter, terutama di Stadion Utama Sumatera Utara. Diketahui sebanyak 12.517 supporter menyaksikan secara langsung pertandingan itu. Terima kasih untuk pemerintah daerah Sumatera Utara yang sudah mendukung gelaran Piala Kemerdekaan 2025. Terima kasih juga untuk antusiasme dan dukungan supporter yang hadir di stadion maupun menyaksikan di layar kaca, tandasnya.